Sebetulnya ya, kita kan udah terlalu lama, udah 1 tahun kayak diperem aja gitu. Kemudian kita tuh sekarang rasanya ingin keluar, ingin akhirnya membeli properti atau memiliki properti yang kita banget. Nah, selama masa pandemi ini, menurut saya ya, kita itu masuk ke stay at home lifestyle. Berarti kita hidup di era, mmm, of less crowd. Jadi bisa bayangin nggak, stay at home lifestyle itu bekerja, belajar, ibadah, belanja, olahraga semua dari rumah. Berarti home itu a productive living space kan. Mhm. Berarti juga, kita itu emang arahnya benar-benar beda untuk mencari properti ini, harus the freedom of being you, tapi, eee, hidup di sebuah wadah yang sehat, yang terbungkus oleh digitalisasi, itu mendadak jadi penting sekali. Keamanan nomor satu, supaya apa? Supaya kalau kita keluar, beraktivitas yang nggak ada unsur-unsur terganggu sama keamanan sekitar. Kemudian apa namanya, ada satu lagi bahwa work from home tadi kan work trends-nya, remote working sama gig economy, itu Mhm. mendadak jadi naik kan. Orang jadi, bekerja sesuai dengan, proyek aja ada, setelah proyeknya selesai dia pindah proyek lagi. Jadi sudah tidak ada keterikatan ke satu tempat saja, begitu. Jadi memang trennya itu, Mhm. keluar dan dari pusat kota terjadilah de-densification, de-urbanization. Betul, Mas Daniel. Baik. Baik, Bu Lilia, saya langsung beralih nih ke Pak Anton. Pertanyaannya kurang lebih sama, masih terkait dengan tren pertumbuhan properti. Tapi kalau kita tambahkan nih, dengan menurunnya kasus COVID-19, ditambah lagi dengan banjir insentif dari pemerintah. Seperti apa Anda melihat trennya? Ya, tentu ini sesuatu yang sangat menggembirakan ya, Mas Daniel. Jadi kalau kita lihat belakangan ini penurunan angka COVID dan sentimen di ekonomi dan bisnis sudah mulai membaik, tentu kita semua berharap momentum ini terus berjalan dan sehingga akan mendorong pertumbuhan bisnis termasuk properti. Ini sesuatu yang sangat menarik karena setelah bulan Juli itu ya, ketika puncak COVID yang gelombang yang Delta variant itu, lalu Agustus September ini perubahannya sangat cepat, dan perubahan yang cepat itu sangat positif gitu. Kita melihat di hampir seluruh wilayah Indonesia ini kasusnya itu melandai bagus, dan tentu ini sangat berdampak positif kepada kegiatan bisnis termasuk properti. Jadi optimisme orang ya, baik itu pengembang maupun juga calon pembeli itu meningkat, dan kita harapkan tren penjualan yang sudah membaik di semester 1 ini akan terus berlanjut di semester kedua, dan kita cukup yakin bahwa selama momentum ini bisa terus dijaga, pertumbuhan tren propertinya membaik, seperti yang tadi Bu Lia juga sampaikan bahwa tentu ada suatu perubahan gaya hidup yang harus ditangkap oleh semua stakeholder di properti ya. Gimana ke depan gitu kalau membuat produk hunian itu harus mengakomodir permintaan-permintaan yang ada seperti sekarang ini, seperti tadi tren WFH, lalu healthy lifestyle yang tentu sangat semakin dibutuhkan. Jadi kelihatannya kalau dilihat dari jualan properti yang belakangan ini meningkat itu konsepnya seperti itu. Jadi kita yakin ke depan ini akan terus berlanjut, dan harapannya tentu akan membaik sampai akhir tahun dan tahun-tahun yang berikutnya nih. Dengan pertanyaan dari Sobat Cuan kita yang pertama, ini katanya Jakarta diramal akan segera tenggelam karena menurunnya permukaan tanah, ditambah lagi pindah ibu kota. Bagaimana ini Bu dampaknya untuk harga-harga properti di Jakarta? Akankah ikut turun nantinya? Oke, terima kasih, atas pertanyaannya. Tapi kalau menurut saya,
Jakarta itu tetap aktivitas semuanya ada di situ. Berarti, harga stagnan mungkin, dan pemerintah juga sudah melakukan segala cara untuk, eee, menangani land subsidence ini. Yang penting adalah kita sebagai masyarakat juga jangan menambah-nambah, urusan tenggelamnya Jakarta. Jadi jangan ambil air dari tanah gitu loh. Terus, kita apa namanya, melakukan hal-hal yang sesuai dengan, kebaikan untuk perbaikan climate change ini ya. Juga land subsidence definitely itu ada urusannya dengan, kualitas dari air tanah ini, aquifer di bawah permukaan tanah tuh jangan sampai kempes dan sebagainya. Tapi, demand untuk Jakarta and vicinity, the greater Jakarta itu masih tinggi. Dan kalau pindah ibu kota yang baru itu kita harapkan mempunyai perencanaan yang baik, dan apa namanya, perkembangannya juga akan baik, tapi kan juga butuh waktu. Jadi Jakarta memang tetap masih baik dan area sekitar Jakarta, satellite cities jangan pernah dilupakan. Disitulah masyarakat bisa berkembang dan berinvestasi. Jangan lupa sekali lagi investasi properti itu adalah investasi nyawa kita, hidup kita, jalan di waktu kita hidup. Waktu tuh nggak balik loh. Jadi kalau Mhm. investasi properti itu nggak boleh salah. Aja nih saya ke Pak Anton terkait dengan KPR dan KPA ini kalau kita lihat nih angkanya ya Pak, pertumbuhan KPR dan juga KPA ini kan memang menunjukkan pertumbuhan begitu jika dibandingkan dengan tahun 2020. Salah satu penyebabnya ini adalah insentif PPN dan penurunan suku bunga. Tapi ini hanya sampai akhir tahun ini. Seberapa besar sebenarnya dampaknya jika nantinya insentif ini dicabut, Pak? Ya, tentu kita berharap, nggak dicabut ya, karena kalau ngelihat, tren yang ada itu kan bagus gitu. Jadi, kita cukup yakin gitu pemerintah, aware lah dengan kondisi yang terjadi. Kalau, dilihat tadi kan, di grafiknya itu, triwulan 1 dan 2 tuh naik ya, eee, saya pikir, nggak ada alasan gitu buat, mencabut, karena kondisi sekarang ini juga kan ekonomi secara umum masih belum benar-benar pulih. Jadi, eee eee, kita sih cukup yakin bahwa ini akan diperpanjang ya sampai dengan, akhir akhir tahun dan semoga juga tahun depan akan dilanjutkan. Jadi jangan kita nggak usah berandai-andai kalau ini dicabut gitu, karena saya yakin juga tujuan pemerintah adalah untuk, tetap melanjutkan recovery di sektor bisnis ini gitu, di ekonomi juga. Kalau bisa jangan dicabut dulu begitu ya sampai nanti recovery atau mungkin bisa dilanjutkan terus program-program seperti ini ya Pak Anton supaya memudahkan. Oke, saya Ya. beralih ke Bu Lilia kembali ini masih terkait dengan tren pertumbuhan untuk KPR dan KPA. Kalau dari sisi prospek pertumbuhan properti ke depannya Anda melihat seperti apa Bu Lilia ini di kuartal-kuartal selanjutnya bahkan di tahun 2022? Oh, kalau saya lihat karena kita sudah, in the very bottom of, property ya, gitu. Jadi, selanjutnya ini benar-benar pasti akan naik. Naik pun, hari ini saya mengalami sendiri di lapangan bahwa Mhm. permintaan itu emang naik, ya, terutama memang untuk residensial. Jadi, KPR dengan bunga rendah. Saat ini KPR sebetulnya kalau kita lihat di lapangan itu ada yang, antara 4 sampai 5%, tapi fix berapa tahun gitu ya. Ada yang 8% fix 10 tahun. Nah itu bagi, anak-anak milenial ini to grab, their first homes itu benar-benar satu kesempatan yang mungkin nggak akan kembali lagi di masa yang akan datang, jadi harus diambil. Nah, itulah gelombang minat dari, para investor-investor baru ini